Itulah makna daripada tradisi kirim apa? Kemudian ya namanya mendoakan saudara muslim itu kan suatu kebaikan. Kita doakan kebaikan untuk saudara muslim itu nilainya tinggi di sisi Allah. Urusan diterima atau enggak terserah. Itu nanti doanya enggak sampai, itu terserah. Yang penting kita sudah ada dalam hati kita niat kebaikan, yaitu mendoakan bagaimana saudara muslim kita, orang-orang yang sakit, orang-orang yang tertimpa musibah itu lepas daripada sakitnya dan musibah. Sama halnya seperti kita mendoakan diri kita sendiri. Doa itu perintah Allah atau bukan, Pak? Perintah Allah. Ud'uuni astagfirullah. Perintah Allah. Kemudian doa itu dikabulkan atau enggak, kita tahu apa enggak? Tahu apa enggak? Enggak tahu. Karena doa itu perintah, urusan dikabulkan atau enggak itu terserah. Kita enggak berhak atur. Kita hanya melakukan apa perintah, yaitu berdoa. Sama makanya. Kemudian langsung ini saya agak cepat karena dari Ramadan supaya titiknya itu pas gitu. Kemarin sudah membahas mengenai Isra Mi'raj. Kenapa kemarin membahas Isra Mi'raj? Karena di dalam kitab ini diceritakan sebuah hadis bahwasanya Nabi itu melakukan Isra dan Mi'raj, dan ketika Isra Mi'raj beliau melihat kejadian-kejadian yang sifatnya ghaibiyah. Orang biasa nggak bisa lihat. Apa itu? Orang-orang yang dipotong apa? Lidah. Nanti banyak kejadian. Ada orang yang berbenturan kepalanya di batu yang besar. Pokoknya banyak kejadian. Makanya disambungkan dengan pembahasan Isra Mi'raj. Lalu hadis itu hadis mengenai apa? Hadis untuk orang-orang yang dia ini dalam posisi kebaikan, tetapi dia tidak memperhatikan hadis ini. Hei, orang-orang yang melakukan kebaikan, kamu jangan tenggelam dalam perasaan saya ini orang yang baik. Perlu juga memperhatikan hadis-hadis yang mana itu kita harus introspeksi diri. Apakah kebaikan yang saya lakukan itu murni semata-mata mencari ridho Allah? Maka ditimbulkanlah hadis-hadis tadi untuk orang yang menyampaikan kebaikan tapi tidak mengamalkan kebaikan tersebut, nanti akan disiksa dengan cara dipotong lidah, dipotong, nanti dibalikin lagi, dipotong, balikin lagi terus sampai dosanya diampuni oleh Allah atau dosanya habis. Kemudian beliau melanjutkan, fa iyyaka ya miskin an tud'ina li tazwirihi wa tadadalla ay tasila bihabli ghururihi. Maka jauhilah oleh engkau, oleh kita semua ini. Apa yang kita jauhi? Yaitu kita itu tunduk atau tertipu pada tazwir syaitan, yaitu setan, tipu daya syaitan dengan menghias-hiasi. Jadi kita ini ketika amal agama, menuntut ilmu apapun itu, baca Al-Quran, setan itu menghias-hiasi diri kita. Kamu tuh udah baik, kamu tuh orang yang sudah sok awal, kamu tuh orang yang sudah baca Al-Quran, dihias-hiasi, disanjung-sanjung. Sehingga apa? Namanya manusia, kalau disanjung maka yang timbul apa? Perasaan yang baik. Saya udah baik. Itu ditipu sama setan. Maka jangan sampai fa'iyaka, maka jauhilah ini tazwirnya setan ini. Jangan sampai kita ini dihias-hiasi oleh setan sehingga kita menjadi orang yang tertipu. Kenapa tertipu? Tadi itu perasaannya baik, tetapi hakikatnya masih jauh daripada ridho. Fayuqalu wailun lil jahil haitsu lam yata'allam marratan wahidah wa wailun lil alim haitsu lam ya'mal bima 'alima alf marrah. Maka beliau mengatakan, celakalah orang yang
mereka tidak mengaji. Ini bahasanya saya simpelkan. Celakalah orang yang tidak mengaji dengan satu kali kecelakaan. Berapa? Satu kali kecelakaan. Wa wailun lil alim haitsu lam ya'mal bima 'alima al-mumarrah. Dan jauh lebih celaka lagi yang mana kecelakaan itu 1000 kali lipat. Untuk siapa? Untuk orang yang ngaji tetapi dia tidak mengamalkan apa yang dia kaji. Celakalah orang yang gak ngaji. Berapa celaka? Kenapa? Ya sudah, dia hanya menjadi orang yang bodoh, tidak mengetahui ilmu. Satu kecelakaan. Tetapi wawailun lil alim, lebih celaka lagi. Siapa itu? Orang yang ngaji tetapi tidak mengamalkan ilmunya dengan 1000 kecelakaan. Pak, berarti gak usah ngaji dong. Nanti saya tanya jawab aja. Saya tanya jawab aja. Ini kita ngejar target. Ini ancaman untuk kita yang ngaji tetapi tidak mengamalkan ilmu, karena bisa mendapatkan 1000 kali kecelakaan. Maka dari sini orang, udahlah aku jadi orang biasa aja, gak usah ngaji. Aku jadi orang yang gak usah alim-alim lah, yang penting sholat. Dari sini. Nanti itu kalau ada pertanyaan dibahas. Intinya ini woro-woro jadi orang Jawa. Woro itu apa artinya? Ngajak. Hah? Ngajak. Pengumuman untuk orang yang ngaji, pengumuman untuk orang yang ngaji, jangan sampai tidak mengamalkan ilmu. Minimal dalam hati, ya Allah, saya niat mengamalkan ilmu yang telah saya sampaikan. Wa haka anna nasa fi talabil ilmi ala thalathati ahwalin. Wa'lam, ketahuilah, anna nasa fi talabil ilmi ala thalathati ahwalin. Orang yang menuntut ilmu agama, orang yang menuntut ilmu agama itu tergolong menjadi 3 golongan. Tadi kita udah bahas, tadi cari ridho Allah, kemudian apa? Tidak mencari dunia, segala macam. Nah, sekarang sama Imam Ghazali itu kita ini yang sedang menuntut ilmu sampai kita mati. Karena menuntut ilmu sampai mati. Itu tergolong menjadi 3 golongan. Sekarang kita masuk yang mana? Coba kita lihat. Rajulun talabal ilma liyattakhizahu zadahu ilal ma'ad wa lam yaqsud bihi illa wajhallahi wad darul akhirah fahadza minal faizin. Golongan yang pertama adalah orang yang menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu karena bahasa di sini ilmu. Sekarang kita samakan, yaitu tidak hanya ilmu, orang yang melakukan kebaikan itu terbagi menjadi 3 golongan. Orang yang sholat 5 waktu di masjid shaf awal itu terbagi menjadi 3 golongan. Orang yang baca Al-Quran setiap hari itu terbagi menjadi 3 golongan. Maknanya apa? Ini termasuk kepada seluruh orang yang ingin melakukan kebaikan, terutama ilmu. Karena orang nggak bisa melakukan kebaikan kecuali tanpa ilmu. 3. Yang pertama, yaitu seseorang yang dia melakukan kebaikan, menuntut ilmu supaya dijadikan bekal dia nanti di akhirat. Saya ini ngaji, saya ini sholat, saya ini zakat, saya ini puasa, saya ini baca Quran supaya untuk bekal saya nanti di akhirat. Bapak baca Al-Quran buka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Apa niat baca Quran? Apakah pernah tersirat dalam hati kita? Ya Allah, saya baca Quran untuk bekal saya di akhirat. Bukan hanya sekedar tahsin Al-Quran, bukan hanya sekedar hafal Al-Quran. Itu bagus. Tetapi niat saya baca untuk bekal nanti di akhirat itu harus ada. Setiap baca Quran, setiap sholat, setiap ibadah. Dan dia tidak bermaksud dengan amal dia tersebut kecuali mencari ridho Allah dan mencari surga.
Fahaza minal faizin. Maka ini golongan yang pertama termasuk golongan orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang beruntung. Nah, terus tandanya apa? Orang pertama ini tandanya apa? Ada tandanya. Para alim ulama tuh menyimpulkan. Jadi orang yang pertama ini tandanya apa? Yang pertama, orang yang pertama ini tandanya kalau dia betul-betul amal ini karena Allah, kemudian mencari ridho akhirat, mencari ridho Allah, kemudian mencari bekal untuk negeri akhirat. Yang pertama tandanya dia dalam amal tidak mencari yang namanya materi dunia. Dia nggak cari. Materi dunia itu apa? Bukan hanya uang, tapi apa? Sanjungan orang, ya toh? Dianggap menjadi orang, menjadi ahli masjid, menjadi orang yang istiqomah, dianggap. Nah, ini bagian daripada materi dunia. Nah, kalau dalam hati kita ketika kita sholat, baca Al-Quran, sholat di masjid, ada itu, berarti hati-hati, harus banyak-banyak istighfar, banyak-banyak kembali kepada ya Allah. Jangan-jangan amal saya ini karena ini, bukan karena ini. Maka ada mutolabid dunia, tidak mencari dunia. Dunia itu tidak hanya uang, Pak ya, tidak hanya uang, itu semua. Pokoknya materi yang sifatnya dunia ini, itu namanya dunia. Jangan sampai ada yang pertama. Kemudian yang kedua, wa qasduhu bil istighal bil ulumi nail sa'adatil akhirah. Karena dia dalam ibadah itu yang dicari adalah tidak mencari dunia, maka tadi yang kedua apa? Dia melakukan kebaikan untuk mencari negeri akhir. Yang kedua, jadi amalnya dunia, tapi hati dan pikiran sampai mana? Maka itu kan terkenal hadisnya, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Kenapa sholat itu dikatakan mi'rajnya atau naiknya, munggahnya orang yang beriman? Kenapa? Maka guru kita mengatakan, karena orang sholat itu jasadnya di dunia, tapi hati dan pikirannya itu menghadap Allah, menghadap akhirat. Coba Pak rasain sekali pas itu sholat tahajud atau lagi sholat jemaah, rasakan saya ini jasadnya di mana? Dunia, tapi hati dan pikiran saya sudah menghadap. Bapak rasakan bagaimana kubur, Bapak rasakan bagaimana mahsyar, Bapak rasakan bagaimana surga, bagaimana neraka. Itu betul hati. Tapi yang namanya pikiran utang, istri ngomel tuh lupa itu. Yang namanya anak susah diatur, itu kan bisa terbawa dalam anak saya sudah diatur, utang begini, belum urusan rumah, belum urusan itu kalau kita mikir itu ketika sholat, dalam hati kita kebesaran Allah, keagungan Allah, menghadap Allah, itu lupa. Tapi setan pintar, setan tarik ulur tuh, setan pas ruku ingat Allah, pas sujud ngeblank lagi, betul gak Pak? Rukun ingat Allah terus, ya itu namanya kualitas sholat. Sholat itu gerakannya mulai dari zaman Nabi sampai nanti hari kiamat gak bakal tambah. Gerakannya gak bakal tambah, tapi kualitasnya itu terus bertambah. Harus kita tambah. Yang tadinya waktu ruku saja ingat Allah, waktu sujud saja ingat Allah, sekarang bagaimana berdiri ingat Allah. Bagaimana waktu berdiri ingat Allah, tambah lagi ketika ruku ingat Allah. Terus ditingkatkan kualitas sholat. Kemudian yang ketiga, wa qawmu i'timadihi fil ulumi ala tibai sahibi syariah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan dia menuntut ilmu adalah untuk yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Tidak mencari dunia. Yang kedua, bekal untuk negeri akhirat. Yang ketiga, menuntut ilmu atau melakukan kebaikan apapun, itu niatnya ikut baginda Nabi Agung Muhammad. Ya Allah, saya ini sholat di masjid karena mengikuti sunnahnya baginda Rasulullah. Udah itu aja kalian. Ya Allah, saya pengen akhirat. Ya Allah, saya nggak mau dunia. Ya Allah, saya melakukan ini karena ittiba bi sunnah Nabi Muhammad. Nah, ini tiga ciri ini. Kalau setiap amal ini ada, setiap amal,
maka insya Allah Allah akan tuntun kita menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses dalam melakukan kebaikan. Insya Allah. Tiga. Setiap apapun, Bapak mau jalan ke masjid, Bapak mau sedekah, Bapak mau buat kebaikan menjenguk orang sakit, tiga. Ya Allah, saya mencari tadi apa? Tidak ingin dunia. Yang kedua, ya Allah, saya ziarah orang sakit supaya apa? Mencari bekal akhir. Yang ketiga, karena ziarah orang sakit itu merupakan sunnahnya baginda Rasulullah. Bismillah berangkat. Setiap mau sholat, mau masuk WC Pak. Dalam WC ada sunnah bagi Nabi gak? Dalam WC, kamar mandi, ada gak? Ada. Ada gak sunnahnya bagi Nabi? Ada. Mau masuk kaki kiri, sebelum masuk doa. Niatin itu, ya Allah saya niat ini 3 ini. Bukan, wah ini kita lihat ini. Bapak-bapak masjid ini yang awal atau yang rajin ke masjid, kita masuk, sepertinya masuk kanan atau kiri ya. Kalau masuk masjid masih kiri, berarti itu ngajinya nggak selesai. Ngajinya tidur, ngajinya ngantuk. Akhirnya itu terbawa kita kan. Saya ini ahli masjid, masuk masjid harus kaki kanan. Kenapa? Karena terngiang-ngiang pandangan orang, masa ahli masjid masuk kiri, masuk masjid kaki kiri, masuk WC kaki kanan. Apa kata orang? Akhirnya apa? Dia melakukan itu karena pandangan orang. Makanya itu kan hal sepele, hal bukan sepele, hal kecil. Tetapi itu fatal akibatnya. Dari hal kecil itu kalau nggak kita perbaiki, nanti hal-hal yang lebih besar kita akan jauh lebih buta, jauh lebih tidak sadar. Tadi itu perasaannya baik, tapi hakikatnya belum betul-betul baik. Ini laki-laki yang pertama, golongan yang pertama. Yang kedua, wa rajulun talabahul ilma liyasta'ina bihi ala hayatihi al-ajilah wa yanalu bihi al-'izz wal jah wal mal wa huwa 'alimun bidzalik mustash'irun fi qalbihi likakata halihi wa khasata maqsudihi fa hadza min al-khatirin. Yang kedua agak panjang Pak, karena emang orangnya ribet gitu. Orangnya apa? Ribet. Orang yang pertama udah, saya sholat, saya ibadah karena Allah, cari surga, ikut sunnah baginda Rasulullah. Simpel. Orang yang kedua ribet. Mungkin termasuk kita ini. Rata-rata nih, kok nggak rata-rata saya lah. Kalau bawa jauh di atas saya jauh. Nih saya kayak gini mungkin. Apa itu? Yaitu seorang laki-laki atau seorang yang dia melakukan kebaikan supaya kebaikan tersebut menolong kehidupan dunia dia. Supaya kebaikan itu menolong kehidupan dunia dia. Wa yanalu bihi al-'izz. Supaya kebaikan itu, dengan kebaikan itu dia nanti mendapatkan kemuliaan. Yang kedua mendapatkan pandangan orang. Yang ketiga adalah untuk mendapatkan mal, kedudukan dan harta. Jadi dalam setiap kebaikan, ini Bapak di kantor nih, kegiatan kebaikan apa Pak? Mingguan atau bulanan. Ini rata-rata pegawai yang punya pangkat kayak gitu. Karena saya pernah jadi pegawai juga, tapi pegawai bukan pegawai negeri, pegawai kampung. Itu bagaimana? Kita melakukan satu terobosan kebaikan supaya apa? Supaya kita mendapatkan kedudukan di mata manusia. Oh hebat Pak ini nih. Waktu dia mimpin tuh banyak banget tuh melakukan kebaikan tuh. Setiap Jumat buat ini, setiap Senin melakukan ini, setiap Kamis ini. Dia buat kebaikan-kebaikan itu. Supaya apa? Supaya wah udah besok kita pilih dia lagi menjadi orang yang memimpin kita. Akhirnya apa? Itu tanggapan orang seperti itu baik. Tetapi nggak baik buat diri sendiri. Kita yang sedang di posisi tersebut. Akhirnya apa? Kita menjadi orang yang kedua melakukan kebaikan, tapi untuk mendapatkan kedudukan, kemuliaan
sehingga dari kedudukan dan kemuliaan kita bisa meraup pundi-pundi cuan atau pundi-pundi uang. Itu udah umumnya manusia. Kenapa sekarang orang rebutan untuk kursi-kursi yang ada di mana, Pak? Pokoknya di situlah. Ya, kursi yang ada di mana, Pak? Di warung. Di warung-warung itu kan orang dikasih itu kan kursi ya. Kenapa orang mau dikasih di kursi kasir tuh? Saya pakai bahasa ini aja, sama saya. Di kursi kasir itu kenapa? Karena orang yang ada di kursi kasir adalah orang yang duduk santai nerima uang. Nanti ketika uangnya datang, terserah ini uang saya yang pegang, maka terserah saya. Maka ini tipe yang seperti ini, kalau nggak betul-betul ditolong oleh Allah, maka dia menjadi golongan orang yang kedua. Tadi apa? Cari apa? Yang kedua kedudukan di mata manusia. Yang kedua nih. Yang ketiga dia mencari pundi-pundi uang. Akhir-akhir ini Bapak sering merasakan ini nggak? Tiba-tiba yang dulunya biasa atau nggak baik tiba-tiba jadi baik gitu, pernah nggak? Yang dulu nggak pernah ngasih uang tiba-tiba sekarang ngasih uang. Yang dulu nggak pernah ngasih ini tiba-tiba ngasih ini. Itu bisa dirasakan ya sekarang. Nah itu siapa itu? Ya kita harus berkaca kepada diri kita sendiri. Jangan itu orang bisnis itu nggak baik itu. Jangan, ini buat diri kita sendiri. Ingat ya, kita ngaji di sini untuk diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, belum selesai. Wa huwa alimun bidzalik mustashirun fi qalbihi rikaka taharihi wa khasata maqsudi. Ini bahayanya, Pak. Orang yang melakukan atau tergolong dalam golongan yang kedua, itu sebenarnya dia tahu apa yang dia lakukan itu keliru. Dan dia mengatakan, hati saya ini lemah, hati saya ini busuk. Sehingga apa? Sehingga saya tidak bisa mengalahkan keadaan diri saya atau nafsu saya. Akhirnya apa? Dia terus tuh dalam kebaikan yang dia cari apa? Uang. Yang dia cari terus kemuliaan, yang dia cari terus kedudukan dalam setiap kebaikan. Fahada minal mukhadirin. Orang kalau melakukan ini nggak tahu wajar, nggak tahu wajar. Dan rata-rata orang yang kedua ini dia tahu saya ini salah. Tapi saking gelapnya hatinya, saking busuknya pikirannya, saking betul-betul nggak bisa dia tahan. Akhirnya apa? Ya dia lakukan terus. Dan beliau mengatakan ini termasuk golongan orang-orang yang mengkhawatirkan. Tadi yang kedua minal faizin. Apa itu faizin? Orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil. Yang kedua orang-orang yang mengkhawatirkan. Kenapa? Kenapa mengkhawatirkan? Maka beliau menjelaskan fa'in ajalahu qabla taubah khifa alaihi su'ul khatimah wa baqiya amruhu khatrul masyi'ah wa in waffaqa lit taubah qabla hulul ajal wa adhafa ila al-ilmi al-amal wa tadaraka ma farata fihi min al-khalal iltahaqa bil faizin. Kenapa orang yang kedua ini dalam posisi orang-orang yang mengkhawatirkan? Siapa tadi Pak yang kedua? Orang yang melakukan kebaikan tetapi niatnya keliru. Simpel gitu, niatnya keliru. Maka ini orang yang mengkhawatirkan. Beliau mengatakan, kenapa mengkhawatirkan? Karena kalau sebelum ajal datang, dia ditolong oleh Allah untuk taubat, untuk sadar. Ya Allah, saya laku ini kelihatannya baik, tetapi cara saya keliru, niat saya keliru. Ya Allah, saya taubat, saya kembali kepada Engkau, saya lepaskan kedudukan saya lepaskan kemuliaan itu, saya lepaskan uang-uang itu demi mencari ridho Engkau. Maka orang ini termasuk bersama orang-orang yang pertama. Kenapa? Dia taubat sebelum wafat. Nah, yang kedua, keadaan yang kedua yang mengkhawatirkan, bahayanya apa? Dia terus melakukan itu sampai dia nggak sadar, tiba-tiba Israel dia bergelimang dalam kehebatan, kemuliaan, perasaannya baik. Israel dapat ditakek langsung, nggak pakai permisi, sakitnya tuh kayak apa?
Dan dia kaget. Kenapa? Dia buta negeri akhirat. Ternyata saya habis ini mah dia lupa. Oh ngaji, ngajar, perasaannya udah kayak, tapi dia lupa, kamu habis ini mati loh. Yang kamu cari ini apa? Uang. Yang kamu cari apa? Kemudian nggak sadar terus, nggak Allah tolong taubat, akhirnya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Semoga Allah melindungi kita. Amin ya Allah. Nah, karena kita nih, ya jauh lah untuk golongan pertama. Itu yang orang betul hatinya bersih. Kita ini rata-rata masuk golongan berapa? Mukhadirin. Keadaannya meragukan, mengkhawatirkan. Ini piye akhirnya? Ini gimana akhirnya? Kemudian yang ketiga, kalau orang yang ditolong oleh Allah sebelum matinya atau sebelum wafatnya untuk taubat, beliau mengatakan, fa'inna ta'iba minadz-dzambi kaman la dzambalah. Kenapa orang yang kedua yang dia melakukan kebaikan dengan niat yang buruk, lalu sebelum mati dia taubat kepada Allah, kemudian dia memperbaiki ilmunya, memperbaiki amalnya, memperbaiki niatnya karena Allah, dia digolongkan kepada orang-orang yang benar, orang-orang yang selamat. Kenapa? Padahal dia sebelumnya melakukan dosa. Kenapa? Karena fa'inat ta'ib, karena orang yang melakukan taubat kembali kepada Allah itu seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Jadi Islam itu hebat di sini, Pak. Orang yang taubat itu sama seperti orang yang belum pernah melakukan dosa. Ada orang dari lahir dia tidak mengenal Allah. Mananya Pak kalau tak kenal Allah, Pak? Apa Pak? Ya, non-is. Terus 70 tahun dia mengenal Allah, enggak sholat, enggak ibadah, terus maksiat apapun dia lakukan. Berapa tahun? 70. Umur 71 tahun di bulan pertama dia asyhadu an la ilaha illallah. Umur berapa? 70. Umur 72-nya dia meninggal, maka langsung masuk. Terus gimana tuh dosa-dosanya yang lalu dia udah lakukan 70 tahun itu? Dosa nggak kenal Allah, dosa maksiat, dosa minum khamr, dosa zina, dosa semua itu gimana? Al-Islamu yahdimu ma qablah atau kama ja'al hadis. Ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, berarti itu dia telah menyatakan, ya Allah, saya taubat. Saya apa? Taubat dari dosa-dosa besar, yaitu berupa kemusyrikan. Dan taubatnya diterima oleh Allah, dan dia langsung dihapuskan seluruh dosanya tanpa hisab. Tanpa apa? Hisab. Selain hak adamiyah. Selain apa? Hak adamiyah. Menzolimi orang itu lain. Ini hak dia dengan Allah. Apa itu? Gak puasa, gak sholat, gak baca Al-Quran. Itu langsung semuanya dibersihkan oleh. Nah, orang yang kafir, orang yang tidak mengenal Allah, dia taubat dari kekafiran, kemudian taubatnya diterima oleh Allah. Bagaimana dengan orang-orang yang dicintai Allah, yang dia melakukan maksiat? Siapa itu? Orang yang beriman tapi masih melakukan kemaksiatan. Kan orang beriman kan orang yang dicintai oleh Allah, tapi dia masih melakukan kemaksiatan. Itu jauh-jauh lebih dibukakan pintu karena orang nggak kenal Allah aja Allah bukain selebar-lebarnya. Apalagi kita orang yang beriman. Karena orang gini, saya ini Islamnya KTP. Islamnya apa? KTP. Nggak cocok salat di masjid, nggak cocok salat. Jangan gitu. Orang yang nggak kenal Allah aja langsung Allah ampuni dosanya. Apalagi orang Islam yang dia dicintai oleh itu jauh lebih dibuka lebar pintunya sama Allah. Maka ke masjid jangan malu, baca Quran jangan malu. Sok awal jangan, saya sok awal malu, saya baru ke masjid, jangan. Ya Allah, saya sok awal niat taubat karena zaman saya masa muda saya nggak pernah sholat itu langsung dibukain ke semua. Kemudian yang ketiga ini yang paling bahaya.
Ini saya doa, semoga termasuk saya dan bapak-bapak semua, dan ibu-ibu juga beserta keturunannya. Karena ketiga ini karena udah nggak ada jalan. Kalau yang kedua kan masih ada jalan, yang kedua udah nggak ada jalan. Siapa itu, Bang? Ya Allah. Wa rajulun salisun istahwadha alaihi syaitan fattakhadha ilmahu zari'atan ila at-takatsuri bil mali wat tafakhur bil jahi wat ta'azzuz bi kathratil ittiba'. Yang ketiga ini orang yang melakukan kebaikan yang mana dia tertipu oleh syaitan. Dia dikuasai oleh syaitan. Sehingga apa? Sehingga dia dalam melakukan kebaikan tersebut, yang dia cari dari kebaikan tersebut adalah at-takatsur bil mal wa tafakhur bil jah. Jadi murni. Tadi kan yang kedua itu dia masih melakukan kebaikan, ya toh? Tapi diiming-imingi dengan kebaikan. Tapi hatinya kotor, niatnya salah. Kalau yang kedua juga murni, ya Allah, saya khutbah cari duit. Ya Allah, saya imaman cari duit. Ya Allah, saya ngajar cari duit. Ya Allah, saya apa lagi? Coba ya. Bukan perbanyak diri dah. Yang saya cari duit, saya kalau nggak ada duit saya nggak mau imaman. Saya kalau nggak ada duit nggak mau ngajar. Saya kalau nggak ada duit nggak mau mimpin. Saya kalau nggak ada, jadi memang yang dia cari murni apa? Saya kalau nggak dimuliakan orang, kalau saya imam, saya malas imam. Saya kalau nggak dimuliakan orang, kalau nggak saya ngaji nggak dimuliakan orang, saya malas ngaji. Buat apa masjid? Ternyata anggapan orang ke saya sama saja. Saya tetap dikatakan orang yang buruk. Gak usah lah saya masjid. Kenapa? Karena lihat dia ke masjid supaya dianggap orang menjadi orang yang baik. Aduh, saya ini punya masa lalu yang jelek. Saya pengen menghapus anggapan itu di orang-orang. Saya pengen ke masjid. Setelah ke masjid, anggapan orang sama saja. Akhirnya apa? Karena yang dia cari adalah tadi anggapan orang, kedudukan, kemuliaan, uang. Ketika itu tidak dia dapat, dia tinggal. Yang ketiga. Kemudian yadkhulu bi ilmi kullu mudkhalin. Pokoknya setiap kebaikan itu dijadikan ladang cuan. Setiap kebaikan dijadikan ladang cuan. Jadi yadkhulu bi ilmi kullu mudkhal. Pokoknya setiap ada kesempatan jadikan uang. Setiap kesempatan jadikan meraup pundi-pundi apa tadi? Ke dunia. Rajaan ayyuqda minad dunya wa tarahu wa huwa ma'a dzalika yadmaru fi nafsi annahu indallah. Nah, ini loh titiknya. Orang ini enggak ada jalan tuh di mana? Ini terjadi. Kenapa? Karena dia merasa saya ini di sisi Allah adalah orang yang memiliki derajat. Kenapa memiliki derajat? Karena tadi hati dia apa? Tujuan nangkap dia apa? Uang, kedudukan, pangkat. Uang, kedudukan, pangkat, kemuliaan. Nah, orang ini dalam hatinya yang lihat itu, perasaan dia, saya ini di sisi Allah adalah orang yang punya derajat. Buktinya apa? Saya melakukan kebaikan uang dan saya melakukan kebaikan orang-orang memuliakan saya. Berarti saya di sisi Allah memiliki apa? Dia beragama seperti itu. Ditambah lagi lintisamihi bisimatil ulama. Ditambah lagi dia begitu berpakaian, bergaya sebagaimana tandanya para ulama. Sebagai tandanya ahli masjid. Kemana-mana pecian, kemana-mana sorbanan, kemana-mana apalagi jubahan. Kenapa? Saya ahli masjid. Saya harus memiliki tanda-tandanya ahli masjid. Akhirnya mana? Ke mall pakai jubah, ke bioskop pakai jubah, sorban
diputar. Kenapa? Saya kan ahli masjid, saya harus bertanda ahli. Saya ini orang yang punya kedudukan di sisi Allah. Kenapa? Karena saya melakukan kebaikan, uang datang bagi Allah sayang sama saya. Betul ya? Saya ini melakukan kebaikan, akhirnya orang-orang memuliakan saya. Berarti Allah sayang sama? Enggak gitu. Kamu itu seperti per. Seperti apa? Per. Makin ditekan, makin lompat jauh. Makin banyak kebaikan, makin jauh dari kamu itu seperti per. Gak kerasa deh. Akhirnya apa? Dia gak mau taubat. Dia gak merasa saya ini orang yang banyak salah. Dia gak perlu taubat. Perasaan di maka fahada minal halikin wa minal haqq, kata beliau. Orang yang ketiga ini termasuk orang yang apa tadi? Celaka, bahkan dungu. Apa? Dungu. Apa bedanya bodoh sama dungu? Kalau bodoh itu orang yang tidak mengetahui satu ilmu, satu bidang ilmu, namanya apa? Dungu. Kalau dungu tuh betul-betul otaknya tumpul, gak bisa mikir dia. Nah, orang yang ketiga ini apa? Dungu. Dia nggak bisa mikir bagaimana akhiratnya, bagaimana kamu ngaji, kamu kalau kebaikan, kamu cari tuh uang, kamu kemuliaan, perasaan kamu saya ini orang yang mulia karena disanjung orang, karena semua orang cium tangan sama kamu, karena semua orang memuliakan kamu. Perasaan kamu orang yang mulia diterima oleh Allah ibadahnya, tapi sebenarnya hati dia mencari apa? Maka orang ini orang yang udah gak bisa mikir, tumpul kan. Dan dia gak bisa sadar. Coba, orang ini bisa sadar apa gak menurut Bapak? Kenapa? Karena dia dimuliain orang. Semua orang cium tangan sama dia. Oh, saya orang yang dicintai oleh Allah. Semua orang cium tangan sama. Semua orang kasih duit sama. Karena saya melakukan zikir yang banyak. Saya melakukan istighosah. Saya melakukan kebaikan-kebaikan. Wah, dia lupa taubat. Dia lupa niatnya kurang akhirnya apa? Terus dia tenggelam makin dalam. Israel datang kan? Ya Allah, saya belum sempat tahu. Nah, setan itu pinter, Pak. Makanya itu bihabli kulli itu ditarik pelan-pelan. Ayo, pelan-pelan. Jangan sampai ini tali ini ketahuan. Karena kalau ketahuan dia langsung tahu kan? Jangan sampai. Kemudian idzir rajahu qat'un an taubatihi, karena orang yang ketiga ini sulit diharapkan untuk bisa taubat, sulit. Disuruh taubat gak bakal, sulit. Kenapa? Ya karena kemuliaan semua kebaikan ada dari dia. Saya gak butuh orang. Saya ibadah uang saya datang kok. Niat saya sudah Allah yang tahu lah, terserah Allah. Perasaannya udah derajatnya tinggi, wali apa gimana gitu, Allah alam. Kemudian wa huwa ghafilun an qouli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun wa huwa mimman qala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Faqila wa ma huwa ya Rasulullah? Faqala ulama'us su'. Kata Rasulullah, ada perkara yang saya lebih khawatirkan kepada kalian melebihi dari khawatiran saya kepada Dajjal. Dajjal itu udah puncaknya fitnah. Putus, gak ada yang bisa puncaknya fitnah Dajjal. Ada orang fitnahnya tidak sebesar Dajjal, tetapi itu lebih Rasulullah akhwaf, kata Rasulullah. Ada perkara yang saya lebih khawatir sama kalian itu, umatku nih, daripada Dajjal. Kalau Dajjal kan ada tandanya, betul kan? Kalau Dajjal ada apa ciri-cirinya, kita bisa baca hadisnya segala macam. Kalau ini nggak bisa ditebak. Kenapa? Rasmuhu simatul ulama, gayanya gaya ulama, pakaiannya ulama, ahli masjid, orang yang taat diikuti.
diikuti oleh orang-orang yang tidak tahu. Terkena fitnah nggak ya Pak? Karena apa? Perasaan saya sudah ikut orang yang tepat, orang yang pas, tapi dia tertipu. Maka ini lebih dikhawatirkan oleh Rasulullah. Siapa itu ulama? Ulama yang tidak mengamalkan ilmu. Ini saya tok ini sih. Kau oleh. Ini untuk diri sendiri. Ya. Ini untuk siapa? Diri sendiri. Jangan dilemparkan kepada orang. Wa hadza li anna ad-dajjal ghayatul idlal wa mithlu hadzal alim wa in sarrafa an-nasa 'an ad-dunya bi lisanihi wa maqalihi fa huwa da'in lahu ilaiha bi a'malihi wa ahwalihi. Nah, Imam Ghazali itu mengatakan, kenapa dia ini lebih mengkhawatirkan dari Dajjal? Kalau Dajjal itu kesesatannya nyata, jelas. Tapi ada orang yang imannya sangat lemah sehingga masih tetap ikut Dajjal. Nah, kalau ini enggak, perkataannya baik, penyampaiannya baik, tetapi manusia melihat sikap dan tingkah perilakunya. Sehingga yang diikuti itu bukan apa? Ucapannya, tapi apa? Perilakunya. Nggak bisa dibohongi itu. Perilaku itu tidak bisa dibohongi. Sehingga apa? Banyak orang ikut perilaku dia dengan pasti, oh ini ada contohnya nih ulama ini. Ada contohnya nih si fulan, ada contohnya nih syekh ini. Sehingga apa? Apa yang dia lakukan berdasarkan dalil ini ulama ini melakukan perkara tersebut dia ikuti. Wa lisanul hal antaqu min lisanil maqal wa tab'un nas ila al-musa'adah fil a'mali am yaru ilaiha min al-mutaba'ah fil aqwal. Karena umum manusia itu akan lebih kena ketika dia disampaikan lewat sikap dibandingkan disampaikan lewat apa ucapan. Itu manusia gitu. Anak kecil jangan apa ya anak kecil? Jangan nakal, jangan nakal. Bapaknya nakal. Yang dilihat omongan bapaknya apa sikap bapaknya? Sikap bapaknya. Itu tanyanya sama anak. Oh bapak dulu gini, bapak dulu gini. Masa saya nggak boleh? Kenapa? Karena lisanul hal afsah min lisanil maqal. Ucapan itu lebih jelas, lebih fasih ternyata dalam hati dan pikiran dibanding apa? Sikap atau tindakan. Enggak. Tindakan itu lebih fasih dibanding ucapan. Bahaya ini. Maka kita itu bagaimana sebagai orang-orang yang duduk di dalam masjid yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan Allah tolong di masjid, bagaimana ucapannya sesuai dengan karena Bapak semua ini orang-orang hebat, dilihat ini sama orang. Walaupun kita tidak mencari di pandangan orang, tapi kita jangan sampai menjadi tempat fitnah. Diikuti, oh si Pak Fulan ini ahli masjid kan. Dia masih karaokean, gak masalah lah. Masih nongkrong main gaplek. Paham gak? Nah ini kita harus sadari, jangan sampai kita tuh menjadi fitnah. Oh berarti gak usah ke masjid. Jangan gitu. Ya ke masjid, yang jangan melakukan itu. Latihan. Saya bukan ngajak Bapak tinggalkan seluruh maksiat segala macam. Iya itu tinggalkan. Tapi dilakukan, jangan sampai itu menghalangi kita untuk pergi ke masjid. Karena rata-rata orang tuh gini, aduh aku malas, aku takut ke masjid. Nanti aku takut dilihat oleh orang, nanti ditiru oleh orang. Jangan. Lakukan ke masjid, luruskan niat, nanti Allah tolong. Udah simpel ya. Tetap ke masjid, bersihkan niat, nanti Allah tolong supaya tidak masuk ke dalam golongan orang yang kedua, yang ketiga. Udah simpel itu. Setiap ke masjid, setiap baca Quran, setiap sholat. Makanya saya tuh kalau setiap sholat, mau jadi imam, mau jadi makmum, mau sholat sendiri, mau sholat jamaah, saya, ya Allah, saya sholat ini murni pertolongan Engkau. Kalau nggak Engkau tolong, saya nggak bisa sholat. Allah Akbar. Kenapa saya lakukan itu? Karena itu guru-guru saya. Yang kedua supaya saya sadar, saya ini bisa sholat karena pertolongan Allah. Supaya ditolong oleh Allah gerak-geraknya setelah sholat, ketika sholat. Ya Allah tolong saya dalam sholat, tolong saya setelah.
Akhirnya apa? Salah pasang oleh tolong sikapnya, ucapannya, tindakan. Betul-betul dilatih. Wallahu ta'ala a'lam. Kasih kesempatan. Iya, maksud saya. Itu ada 1, 2 Bapak belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.